Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Nahid, mahasiswa Ilmu Hadis semester 6 dengan NIM U 2017-2026. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang takwil hadis, takwil dalam hadis dan contohnya. Contohnya yakni hadis yang mengatakan Allah tertawa. Sekilas tentang takwil. At-takwil merupakan bentuk masdar dari awwala yu'awwilu takwilan, yaitu pola kalimat dari sulasi ala ya'ulu aulan. Menurut pakar bahasa, al-aulu adalah ar-ruju', yaitu kembali. Takwil berarti memahami teks dengan pemahaman yang lemah. Maka secara bahasa, takwil adalah at-tarji'. Pertama, takwil bermakna al-akibah wal marja' wal masir, yakni akibat, tempat rujukan, dan tempat kembali. Dan yang kedua, takwil bermakna at-tafsir wal bayan, yakni penjelasan dan tafsir. Takwil yang benar memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar takwil tersebut menjadi benar. Yakni satu, yang pertama adalah takwil itu harus sesuai dengan ketentuan bahasa Arab atau kebiasaan dalam penggunaannya. Setiap produk takwil yang melenceng dari syarat ini maka takwilnya tidak benar. Yang kedua, harus ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dari lafaz tersebut adalah makna yang dipahami secara takwil dari makna yang zahir. Jika dalil itu tidak ada, maka takwilnya batal. Dan yang ketiga, apabila dalil takwil berdasarkan qiyas, maka qiyas tersebut disyaratkan harus jali. Apa itu jali? Jali adalah jelas, sehingga langsung dapat dipahami, bukan khafi atau samar. Yang keempat, takwil tersebut tidak dihukumi batal berdasarkan zahir al-nas, zahirun nas, yakni teks dalil secara eksplisit. Pendapat ulama seputar takwil. Takwil sebagaimana dibahas dalam bidang ilmu Al-Quran seputar ayat yang muhkam, teks yang pemahamannya sudah pasti, dan mutasyabih, yakni pengertiannya yang belum pasti atau belum konkret, juga dalam bidang akidah serta dalam bidang ilmu hadis. Sebab hadis juga ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Pendapat para ulama tentang takwil adalah sebagai berikut. Ulama yang hidup pada 3 masa generasi terbaik, sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in, dan generasi setelah mereka sedikit, serta para ulama yang mengikuti pendapat mereka sampai masa kita sekarang ini, dinamakan ulama salaf. Mereka menyatakan, kami menyerahkan sepenuhnya makna ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengomentari firman Allah yang berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars. Mereka berkata, kami menyucikan Allah dari sifat duduk dan berada di ruang dan tempat. Kemudian kami serahkan maksud firman tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menjelaskan bahwa ayat tersebut berbunyi bahwa Allah sedang berada di ars, berarti Allah sedang berada di suatu tempat. Dan para ulama salaf berpendapat bahwa Allah tidak seharusnya memiliki sifat duduk dan berada di suatu ruangan yang tertentu. Allah itu ada di mana-mana. Jadi dengan itu maka ulama-ulama salaf berpendapat mengembalikan makna dari ayat ini, tidak berani untuk menafsirkan, tidak berani untuk menjelaskan apa maksudnya, yakni lebih memilih untuk menyerahkan makna ini wallahu a'lam, begitu. Ulama yang hidup di akhir abad keempat dan setelahnya, serta kalangan yang mengikuti pendapat mereka sampai masa kita sekarang ini disebut sebagai kalangan khalaf atau al-mu'awwilah. Mereka menyatakan, kami menakwil makna ayat-ayat mutasyabihat ini dengan bantuan ayat-ayat yang lain dan asalib al-bayan, metode penjelasan. Tentang firman Allah yang tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka berkata,
kami menyucikan Allah dari sifat duduk dan berada di ruang dan tempat. Menurut kami, yang dimaksud dengan istawa tersebut adalah menetapkan kerajaan dan kekuasaan yang sempurna hanya bagi Allah. Apabila dia mampu menguasai makhluknya yang paling besar, yaitu Arsy, tentunya dia mampu menguasai makhluk-makhluk yang di bawahnya. Di sini bisa kita lihat perbedaan antara ulama salaf dan ulama khalaf dalam masalah takwil. Wabil khusus mentakwil ayat ini, ulama salaf dan ulama khalaf persamaannya yakni sama-sama mensucikan Allah dari sifat istawa, sifat bersemayam, sifat duduk dan bertempat di suatu tempat tertentu. Tetapi perbedaannya ketika ulama salaf setelah mensucikan Allah dari sifat-sifat tersebut, tapi mereka tidak berani menafsirkan berarti bagaimana dong maksudnya dari ayat ini. Mereka hanya menyerahkan kepada Allah, wallahu a'lam. Sedangkan untuk ulama khalaf, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Arsy istawa adalah menetapkan kerajaan dan kekuasaan yang sempurna hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa kita lihat perbedaan antara ulama salaf dan ulama khalaf dalam permasalahan takwil. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullah azza wa jalla ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanul jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullahu 'alal qatili fayastashhad. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tertawa pada dua orang. Salah satunya membunuh yang lainnya. Keduanya masuk surga. Yang satu berperang di jalan Allah lalu mati terbunuh sebagai syahid. Kemudian Allah menerima tobat orang yang membunuh tersebut lalu ia pun mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Malik. Di sini dikatakan yadhaqullah, Allah tertawa. Secara tekstual, kalau dikatakan Allah tertawa, maka Allah mempunyai sifat yang sama dengan makhluknya. Maka dengan adanya permasalahan itu, hadis ini perlu ditakwil. Ibnu Al-Jauzi berkata, mayoritas ulama salaf tidak menjelaskan makna hadis seperti ini. Mereka mengartikan apa adanya. Dalam hal ini harus diperhatikan kaidah sebelum mengartikannya. Kaidah tersebut adalah tidak boleh ada sifat baru bagi Allah dan sifat-sifatnya tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Maka memaknai hadis tersebut adalah tidak diketahui penafsirannya. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa makna Allah tertawa kepadanya adalah Allah menerimanya dengan rahmat, keridhaan dan pemaafan dan ampunan. Kata ad-dhahk, tertawa di sini adalah majaz, karena dalam hal tertawa tidak layak menyandangkan kepada Allah yang ada pada manusia. Sebab tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah dalam segala sesuatu, tidak ada yang menyerupainya. Bisa kita lihat perbedaan antara Ibnu Al-Jauzi dan Imam Al-Qurtubi. Ibnu Al-Jauzi mengatakan Allah tidak boleh disamakan dengan sifat-sifatnya para hambanya, para makhluknya. Tapi cara pemaknaannya ya seadanya, tidak diketahui penafsirannya, memasukkan kepada Allah. Ya sudah, itu adalah pendapat ulama salaf. Sedangkan Imam Al-Qurtubi di sini mengatakan bahwa makna dari Allah tertawa di sini adalah Allah menerimanya dengan rahmat, keridhaan, pemaafan dan ampunan. Bahwa kita ketahui bahwa di sini Imam Al-Qurtubi adalah ulama khalaf. Itulah tadi pendapat para ulama salaf dan khalaf tentang sikap mereka dalam memahami sifat-sifat Allah yang menyangkut perbuatan yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi, atau tentang maksud dari hadis-hadis yang mutasyabihah, yang maknanya masih samar, masih belum konkret. Dalam hal ini kami berpendapat sebagai berikut. Pendapat dari penulis buku, hadis-hadis mutasyabihat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hadis-hadis mutasyabihat yang memiliki riwayat lain yang menjelaskan maksud hadis-hadis mutasyabihat tersebut.
apabila hal ini terdapat, maka kita wajib mengartikan hadis-hadis pertama dengan hadis-hadis kedua. Terkadang riwayat lain itu masih satu kesatuan dengan hadis pertama, namun terkadang riwayat lain itu terdapat dalam hadis lain. Contohnya adalah hadis qudsi, aku sakit. Kalimat yang menjelaskan tentang maksud pernyataan ini tercantum dalam matan teks hadis ini pula, di mana Allah berfirman, sesungguhnya hambaku fulan bin fulan itu sakit. Dalam hadis seperti ini kata maridtu, aku sakit, harus dipahami berdasarkan kalimat dalam matan hadis ini, sesungguhnya hambaku fulan bin fulan itu sakit. Pemahaman ini mirip dengan istilah mujmal, maknanya global, dan mubayyin, maknanya menjelaskan dalam hadis. Yang kedua, hadis-hadis yang memuat sifat-sifat Allah yang berupa perbuatan yang maksudnya tidak tercatat dalam riwayat hadis tersebut. Misalnya, hadis tentang Tuhan turun ke langit. Berkenaan dengan hadis seperti ini, kita harus mengimaninya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Subhanahu. Berkenaan dengan hadis seperti ini, kita harus mengimaninya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tanpa membahas bagaimana caranya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menghilangkan maknanya, tanpa mengubahnya, dan tanpa menakwilkannya. Sebab sifat-sifat Allah tersebut merupakan bagian dari hal-hal gaib yang tidak dapat kita ketahui kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam hal ini Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan maknanya. Maka kita tidak dapat memahaminya kecuali sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hatta apabila ada ulama mengatakan bahwa nuzul, turun, itu memiliki beberapa makna. Namun kita tetap tidak mampu menentukan makna yang manakah yang dikehendaki Allah dan Rasulnya dari pemakna-makna tersebut. Tidak ada cara lain bagi kita kecuali mengimaninya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Cara memahami seperti ini menurut kami adalah yang paling berhati-hati. Apalagi masalah ini masuk dalam kategori akidah, tentunya kita harus bersikap hati-hati dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada campur tangan dari pendapat dan pemikiran kita. Cara yang paling utama dan paling hati-hati dalam permasalahan seperti ini adalah kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Allah lebih mengetahui makna yang dikehendakinya. Dari lafaz itu Allah a'lam wallahu a'lam bi muradih bidzalik. Begitu pula mengenai sabda Rasulullah, Tuhan turun ke langit, dapat kita katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui makna yang dikehendaki oleh keduanya dari lafaz itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang takwil dalam hadis. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.